Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Patricia Agnesia Hutajulu dengan NIM 32031220009 akan memaparkan materi yang mengenai tentang antropologi psikologi yang diampu oleh Bapak Dosen Daniel Harapan Perlindungan Simanjuntak, SOS MSI. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang hakikat antropologi psikologi, yaitu yang pertama, ilmu antropologi psikologi dapat dikatakan sebagai salah satu ilmu yang menjembatani atau menghubungkan antara kebudayaan dan kepribadian. Yang kedua, ilmu antropologi psikologi ini dulunya dikenal dengan istilah culture dan personality, atau juga dapat dikenal dengan psikologi suku bangsa. Yang ketiga, awal lahirnya antropologi psikologi ini dulunya menggunakan kajian ilmu antropologi, yaitu yang dipaparkan oleh Ralph Linton dan Cora Dubois, dan juga Margaret Mead. Dalam ilmu psikologi yaitu W.H.R. River dan psikiatri Abraham Gardiner. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah antropologi psikologi, yaitu yang dikemukakan oleh Dananjaya, yang dimana dia mengatakan bahwa antropologi psikologi merupakan sebuah culture dan personality yang lahir dari istilah etnopsikologi yang dikembangkan oleh antropolog Amerika Serikat. Antropologi psikologi ada sejak tahun 1920 melalui karya antropolog B. Malinowski dan Franz Boas dan juga Margaret Mead, dan kemudian dikembangkan oleh beberapa antropolog lainnya. Pembahasan selanjutnya adalah ruang lingkup dari antropologi psikologi. Antropologi psikologi hampir sama dengan kajian lintas budaya yang memuat tentang kepribadian dan juga sistem sosial. Pengkajian tersebut meliputi masalah berikut, yaitu dilihat dari pola pengasuhan anak, yang dimana pola pengasuhan anak tersebut ditentukan oleh struktur sosial dan juga nilai-nilai budaya yang ada di sekitar atau di lingkungan si anak tersebut. Selain itu, ada juga yang dikatakan dengan struktur kepribadian rata-rata, yang dimana di dalamnya terdapat sistem peran dan aspek proyeksi dari kebudayaan itu sendiri. Dari kedua permasalahan tadi akan timbul sebuah perilaku sosial. Selanjutnya, menurut Victor Singer, penelitian antropologi psikologi dapat dikategorikan ke dalam 3 kelompok permasalahan, yaitu yang pertama, kelompok hubungan kebudayaan dengan sifat pembawaan manusia, atau dapat dikatakan sebagai human nature, yang dimana kebudayaan itu dapat mempengaruhi sifat pembawaan atau karakter seseorang. Contohnya dapat kita lihat dari sifat bawaan suku Jawa yang dikenal lebih legowo dan bertutur kata yang halus. Yang selanjutnya yaitu hubungan antar kebudayaan dengan kepribadian kolektif tertentu atau typical personality, dan yang selanjutnya adalah hubungan kebudayaan dan kepribadian individual. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa hubungan antar perubahan kebudayaan dengan perubahan pribadi, yang dimana juga hubungan kebudayaan dengan kepribadian menghasilkan sifat yang abnormal atau bisa dikatakan tidak wajar. Berikutnya adalah metode dalam penelitian antropologi, yaitu
Metode dalam penelitian antropologi psikologi tidak hanya dilakukan dengan metode kualitatif saja, namun juga diperlukan penelitian kuantitatif yang melalui berbagai tes. Namun kita tidak boleh melewatkan yang namanya metode observasi dan juga wawancara. Adapun tes-tesnya yaitu yang pertama tes baca tinta, yang kedua life story atau dari kisah hidup seseorang, yang ketiga mimpi, yang keempat folklore, dan yang kelima adalah tes mix apperception atau teknik proyeksi yang digunakan untuk mengungkap dinamika kepribadian. Nah, pada bagian ini kita dapat melihat beberapa peneliti yang telah menggunakan metode-metode atau tes dalam melakukan penelitian psikologi, yang diantaranya ada Margaret Mead dan Gregory Bateson yang meneliti tentang pola pengasuhan anak di Bali dengan menggunakan tes Human Relative Area atau HRAV, dan juga ada Engelhardt yang meneliti masyarakat Jawa pada daerah Surakarta pada tahun 1923, yang dimana dia menggunakan tes proyeksi berupa gambar. Oke, sekian pemaparan materi antropologi psikologi dari saya. Jika ada kekurangan atau tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.